Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kita akan melakukan proses penginputan daftar penilaian risiko 2023, baik level strategis maupun operasional pada aplikasi e-Sakit. Untuk membantu proses penginputan DPR, kami ingatkan kembali bahwa sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah membuat DPR pada link bit.ly/DPR/2023. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi kita sudah pernah melakukan identifikasi risiko pada link Google Sheet ini. Silahkan Bapak Ibu pindahkan hasil identifikasi risikonya ke aplikasi e-Sakit. Jika terdapat subkegiatan yang masih belum dibuatkan daftar penilaian risikonya pada Google Sheet ini, Bapak Ibu dapat langsung mengisinya di aplikasi e-Sakit. Sekarang kita ke halaman e-Sakit, yakni di esakit.cilegon.go.id. Silahkan Bapak Ibu masuk ke akun e-Sakitnya masing-masing dengan username dan password yang telah dimiliki masing-masing OPD, kemudian pilih tahun 2023. Di sini saya masuk sebagai OPD di Dukcapil, lalu klik login. Setelah itu kita ke menu penilaian risiko. Ada di sini ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, dalam menu penilaian risiko terdapat DPR SKPD, yakni untuk level strategis, sedangkan DPR operasional itu untuk level operasional. Kita masuk ke DPR SKPD sebagai contoh, lalu pilih perangkat daerahnya. Ini sudah otomatis muncul nama perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, di sini terdapat beberapa indikator ya. Indikator sasaran tersebutlah yang perlu kita tambahkan daftar penilaian risikonya. Bagaimana cara menambahkan daftar penilaian risiko? Kita tinggal klik tambah di masing-masing indikator sasarannya, klik tambah, kemudian kita isi bidang urusannya. Ini sudah otomatis muncul pilihannya. Lalu isi uraian risiko. Uraian risiko ini bisa Bapak Ibu langsung salin dan pindahkan dari link Google Sheet yang sebelumnya ya, yang bit.ly/DPR/2023. Jika Bapak Ibu belum mengisinya di Google Sheet sebelumnya, Bapak Ibu bisa langsung ketik saja di kolom ini. Kemudian uraian sebab ini bisa diisi dengan landasan 5M, men, sumber daya manusia, mesin, material itu bahan baku, kemudian money itu uang, metode itu metode atau prosedur. Lalu diisi sumber sebabnya ini apakah berasal dari dalam, internal, atau dari luar, eksternal. Dan resiko ini apakah bisa dikontrol atau tidak bisa dikontrol, silahkan dipilih. Kemudian kita isi kolom uraian dampak dengan uraian dampak apa yang akan terjadi jika resiko ini terjadi. Lalu kita isi kolom pihak terkena dampaknya, siapa saja yang terkena dampak apabila resiko ini terjadi. Lalu kita pilih skala risikonya. Untuk memilih skala risiko ini, ada panduan dalam memilih skornya ya Bapak Ibu. Bisa dibaca kembali dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Setelah semuanya sudah terisi, lalu kita klik simpan. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya klik batal ya. Nah, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri ini sudah mengisi ya beberapa risikonya. Silahkan Bapak Ibu dilanjut untuk menginput semua daftar penilaian risiko pada setiap indikator yang Bapak Ibu miliki, baik di level strategis maupun operasional. Setelah Bapak Ibu menginput daftar penilaian risikonya, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, kita bisa lanjut membuat rencana tindak pengendaliannya. Untuk membuat rencana tindak pengendalian atau disingkat RTP, itu hanya dilakukan untuk resiko pada skala selera resikonya itu di level atau di range oranye merah dan merah-merah atau resiko tinggi. Jadi tidak semua resiko dibuatkan RTP-nya, hanya resiko yang berada pada range orange,
ya, range oranye merah atau range merah-merah. Sebagai contoh di sini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu ada resiko di range oranye dan merah. Untuk melakukan input rencana tindak pengendaliannya, ini kita tinggal klik ya uraian resikonya. Kita klik, nanti akan muncul halaman rencana tindak pengendalian risiko. Untuk menginput RTP-nya, kita klik tambah RTP. Nah, di sini bakal muncul kolom-kolom yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Untuk kolom pengendalian yang sudah ada, ini dapat diisi oleh pengendalian yang pernah Bapak Ibu buat atau yang sudah pernah ada. Kemudian setelah pengendalian ini bisa diisi dengan berupa uraian pengendalian yang sudah ada tersebut dan sudah sejauh mana dapat meminimalisir terjadi risiko atau di mana letak kekurangan dari pengendalian yang sudah ada. Lalu kita isi rencana tindak pengendaliannya ini, kemudian kita isi pemilik atau penanggung jawab, yakni dengan pengampu dari indikator subkegiatan tersebut. Lalu tinggal dipilih target waktu pelaksanaan dari rencana tindak pengendaliannya. Akan dilaksanakan pada bulan apa? Misal Februari, atau misalkan setiap triwulan ya. Dan setiap akhir triwulan seperti Maret, Juli, dan ini contoh saja ya Bapak Ibu. Jika sudah semua kolom terisi, bisa klik simpan. Karena ini contoh jadi saya klik batalkan. Oke, silahkan dilanjut Bapak Ibu untuk menginput rencana tindak pengendalian atau RTP-nya pada setiap resiko yang berada di range oranye merah dan merah-merah, baik di level strategis yang tadi di DPR SKPD maupun di level operasional, atau kalau di penilaian risiko itu di DPR operasional. Sekian yang dapat kami sampaikan, semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.